Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya tidak ada yang ragu bahwasanya manusia terbaik di alam semesta dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak sombong. Wa ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr yaumal qiyamah, dan aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan pada hari kiamat kelak. Oleh karena pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit maupun di bumi. Karenanya Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah mengagungkan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salawat Allah kepada hambanya sebagaimana kata Abu Aliyah, ay tana'uhu alaihi fil mala'il a'la, yaitu Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat di majelis di langit. Oleh karenanya makna innallaha, sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya Allah memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Adapun salawat malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka mendoakan Nabi atau memberi keberkahan, mendoakan keberkahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji di langit, dipuji oleh Allah Rabbul Alamin, dipuji oleh malaikat, dan Allah juga memerintahkan penghuni bumi untuk memuji dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan bersalam kepadanya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Bahkan harus seorang mencintai Nabi lebih daripada dirinya sendiri. Ketika Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segalanya kecuali atas diriku. Kata Nabi SAW, "La ya Umar, belum wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih kau cintai wahai Umar daripada dirimu sendiri. Kata Umar, "Al-an, sekarang ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan lebih dari diriku sendiri. Kenapa Nabi SAW harus lebih kita cintai daripada kedua orang tua kita? Benar, orang tua punya jasa yang besar kepada kita. Dengan adanya orang tua, maka kita terlahirkan di atas muka bumi ini, dan mereka yang merawat kita, membesarkan kita. Mereka telah memberikan jasa yang luar biasa untuk kehidupan duniawi kita, untuk memberikan kebahagiaan duniawi kita. Tetapi jasa Nabi SAW jauh lebih besar, karena dengan mempelajari ajaran Rasulullah SAW, seorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di alam barzakh dan kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi dengan kebahagiaan yang sempurna. Maka tidak ada bandingan jasa Nabi SAW dengan jasa kedua orang tua kita. Lihatlah Nabi SAW berdakwah, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, dikatakan rusak silaturahmi, dikatakan dukun, dan seluruh tuduhan-tuduhan disematkan kepada Nabi SAW.
Itu semua beliau lakukan demi agar cahaya Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia ini dan kita bisa merasakan nikmat Islam tersebut. Lihatlah Nabi SAW diusir dari negerinya. Seluruh orang Arab bersatu untuk membunuhnya. Bersatu padu mereka untuk menyerang Nabi berulang-ulang. Namun Nabi tegar, tidak lain untuk mendakwakan Islam. Tidaklah Nabi dimusuhi oleh keluarganya, oleh pamannya sendiri, oleh sukunya Quraisy. Tidaklah dia tegar menghadapinya kecuali agar Islam sampai kepada kita. Maka di antara bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya seorang jangan lupa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun seorang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya faedahnya lebih kembali kepada dirinya, karena solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karena pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyebutkan beberapa keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya para ulama telah menulis faedah-faedah solawat sampai puluhan faedah. Di antara faedah-faedah tersebut ada yang kembali kepada perkara duniawi dan ada yang kembali kepada perkara akhirat. Di antaranya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata 'alaik, fakam aj'al laka min salati?" Ya Rasulullah, aku sering bersolawat kepada engkau. Kalau begitu, berapa waktu yang aku ambil dari doaku untuk bersolawat kepada anda? Yaitu Ubay bin Ka'ab ingin menjelaskan, dalam sehari saya punya waktu untuk berdoa khusus meminta keperluan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya potong dari waktu doaku itu, berapa yang saya gunakan untuk bersolawat kepada anda? Apa jawaban Nabi SAW? Ma syi'ta, terserah engkau. Berapa aku ambil bagian dari doamu untuk bersolawat kepadaku? Kata Ubay radhiyallahu taala anhu, Ar-rubu, bagaimana kalau seperempat waktu doaku untuk bersalawat kepadamu? Kata Nabi SAW, Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Terserah engkau, kalau kau tambah lagi lebih baik bagimu. Wan nus, ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah waktuku untuk berdoa aku gunakan bersalawat untukmu? Kata Nabi SAW, Ma syi'ta, yang terserah engkau, fa in zidta fa huwa khairun lak. Kalau kau tambah lebih baik bagimu. Dia berkata lagi, Fasulusain, bagaimana kalau 2/3 waktuku untuk berdoa aku gunakan untuk bersalawat kepadamu? Kata Nabi SAW, Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Terserah engkau, kalau kau tambah lebih baik bagimu. Maka dia berkata, Idzan aj'al laka salati kullaha. Kalau begitu, doaku seluruhnya untuk bersalawat kepada anda. Kata Nabi SAW, Idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu, urusanmu akan dicukupkan dan kau akan diampuni dosa-dosamu. Subhanallah, ini faedah kalau orang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan terkadang dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya luar biasa. Yang pertama, kembali kepada perkara duniawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfahamnak." Kalau begitu akan dicukupkan urusanmu. Ham dalam bahasa Arab maknanya adalah suatu yang dipikirkan, yang digelisahkan, yang terkait dengan masa depan. Adapun al-hazan yaitu perkara yang disedihkan karena masa lalu. Dan Nabi SAW pernah berlindung kepada Allah dari dua hal perkara ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ham, kegelisahan tentang masa depan, kekhawatiran. Dan hazan itu kesedihan yang terkait dengan masa lalu. Barang siapa yang sering bersalawat kepada Nabi SAW, maka urusan yang dia khawatirkan tentang masa depannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah akhirat. Siapa yang bersalawat, kata Nabi SAW, wa yughfar laka dzambuk, maka akan diampuni dosamu. Maka siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka ini faedah yang sangat agung bagi orang yang bersalawat kepada Nabi SAW. Di antaranya, siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW ketika bermajelis, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini menguatkan pendapat yang pertama tadi tentang keutamaan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu alayya illa kana majlisuhum alaihim tiratan yaumal qiyamah. Siapa yang bermajlis, tidaklah suatu kaum bermajlis dalam suatu majlis, kemudian mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut. Majlis apapun, majlis ngobrol, majlis duniawi, majlis apapun, tidak mengucapkan, tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi SAW, kecuali majlis tersebut akan menjadi tirah. Ada yang mengatakan tirah maksudnya adalah penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Ada yang mengatakan akan mengurangi mereka pada hari kiamat kelak. Sebenarnya mengatakan siapa yang bermajelis
kemudian dia melakukan kesalahan, dosa-dosa terkait lisan, lantas dia bersolawat, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi SAW, maka orang yang bersolawat akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan 10 kali lipat. Kata Nabi SAW, "Man shalla alayya salatan, sallallahu biha ashran." Sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yaitu siapa yang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan memuji sang hamba di hadapan malaikat 10 kali. Dan itu adalah hal yang sangat agung bagaimana seorang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Di antara keutamaan bersalawat, bahwasanya orang yang bersalawat akan mendapatkan syafaat Nabi SAW jika diiringi dengan memohon wasilah kepada Nabi SAW. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma qala al-muadzin." Jika kalian mendengar muadzin berkumandang, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. "Tsumma shallu alayya," kemudian bersolawatlah kepadaku. "Fa innahu man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha biha ashran," karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. "Tsumma sallu liyal wasilata," kemudian mintalah untukku wasilah. Apa itu wasilah? "Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadihi fa arju an akuna ana huwa." Semuanya wasilah adalah derajat di surga yang tertinggi yang tidak boleh ditempati kecuali oleh seorang hamba saja dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap aku adalah dia. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man sa'ala liyal wasilah halat alaihi syafa'ah." Siapa yang minta untukku wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Maka siapa yang menggabungkan salawat kepada Nabi setelah azan, kemudian meminta wasilah dengan mengatakan ati Muhammadanil wasilah. Oleh kerana jika kita dengar azan berkumandang, setelah kita jawab azan, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kemudian kita berdoa, ya, doa minta wasilah buat Nabi SAW, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat. Apakah syafaat agar diampuni dosa-dosanya, ataukah syafaat agar tidak masuk dalam neraka jahanam, ataukah syafaat agar dia dinaikkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlalu banyak keutamaan-keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW yang sedikit ini sudah luar biasa. Maka memacu kita untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya ibadah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dilakukan kapan saja. Kapan saja di siang hari dan kapan saja di malam hari. Dan semakin banyak seorang bersolawat, maka semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi di sana ada beberapa waktu yang dikhususkan agar kita lebih fokus untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya misalnya dalam salat di tasyahud akhir, dan ini adalah hukumnya wajib. Khilaf para ulama apakah dia rukun atau sekedar wajib. Kemudian juga bersolawat di tasyahud pertama, ini juga khilaf, ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, tapi pendapat sebagian ulama mengatakan disyariatkan juga untuk bersolawat di tasyahud awal. Kemudian di antaranya ketika disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW mengatakan rogi ma'an, tersungkur hidung seorang di tanah, yaitu merugi dan merugi. Siapa? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, seorang yang namaku disebut di sisinya, disebut Muhammad, kemudian dia tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini merugi. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya lantas dia tidak bersolawat kepadaku.
Apa susahnya seorang ketika mendengar nama Nabi kemudian mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara waktu yang dianjurkan untuk bersolawat adalah ketika seorang sholat jenazah. Takbir pertama dia membaca Al-Fatihah, takbir kedua dia membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di adanya tadi ketika mendengar adzan dikumandangkan, setelah selesai kita menjawab adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian kita bersolawat terlebih dahulu, ya. Kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya kita baca doa setelah mendengar adzan. Tapi dibuka dengan solawat. Di antara yang dianjurkan untuk baca solawat ketika masuk masjid, dalam hadis disebutkan seorang kalau masuk masjid maka bersolawat terlebih dahulu. Maka kita mengatakan ketika masuk masjid, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian kita berdoa, kita mengatakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi sebelum masuk masjid bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dianjurkan bersolawat ketika tadi dalam majelis, kita majelis apapun, majelis kumpul-kumpul, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah meskipun istighfar atau mengucapkan subhanallah, dan juga jangan lupa diselingi dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah solawat agar apa yang kita lakukan dalam majelis tersebut, mungkin ada sedikit dosa-dosa lisan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dianjurkan bersolawat adalah di hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Semuanya di antara hari-hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat diciptakan Adam alaihissalam. Wa fihi qubir, dan pada hari Jumat juga Adam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi an-nafkhu ya was-sa'd, dan pada hari tersebut kemudian ada ditiupkan sangkakala untuk tegaknya hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, fa'aktiru fihi as-salata alayya. Oleh karenanya perbanyaklah bersolawat kepada Nabi ketika hari Jumat. Kenapa ini hari terbaik? Dan di antara ibadah terbaik yang dilakukan adalah bersolawat kepada Nabi SAW. Oleh karenanya seorang jangan lupa menjalankan sunnah ini. Dan ingat, ketika bersolawat sambil kita merenungkan jasa-jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga solawat kita bermakna. Solawat kita bermakna. Kita mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar didoakan keberkahan oleh para malaikat. Sambil kita ingat bagaimana jasa-jasa Nabi yang luar biasa. Dialah sosok yang harus kita lebih cintai daripada seluruh manusia, daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak-anak kita, bahkan daripada diri kita sendiri. Namun janganlah kita merusak ibadah salawat kepada Nabi dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, seperti salawat sambil berjoget-joget, salawat sambil dangdutan, salawat sambil bermusik-musik, yang merusak ibadah yang mulia ini. Salawat sambil campur laki-laki perempuan ikhtilat yang dilarang oleh syariat, maka ini merusak ibadah yang agung ini. Seorang bersalawat karena Allah Subhanahu wa taala. Lafaz salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah yang tadi sering saya sebutkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam sebagian lafaz ditambah innaka Hamidum Majid, kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian salawat yang paling sederhana cukup kita mengatakan, kita gabungkan dengan salam, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka dengan demikian seorang sudah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, hendaknya kalian bersalawat kepadaku di manakah saja kalian. Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum kubura wa la tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul-kumpul orang selalu.
Fasallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum wa taslimakum tablughuni haitsu kuntum. Sungguhnya salawat kalian dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummatis salam. Sungguhnya ada malaikat-malaikat yang Allah siapkan untuk menyampaikan salam dari umat Nabi kepada Nabi SAW. Maka seorang dimanapun dia berada, tidak harus di depan kuburan Nabi SAW, dimanapun dia berada, sungguhnya dia bersalawat kepada Nabi, dan ada malaikat yang khusus akan menyampaikan salawat dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.